ada Kak Mone. Hai. Catherine. Hai. Nara. Halo. Dan Rinet. Nah, betul banget. Seperti yang tadi Moses bilang, kita akan sama-sama membawakan tuntunan sepekan dan sama-sama belajar ya. Tapi sebelum itu, kakak aja, adik-adik semua di sini dan bapak ibu saudara yang ada di rumah, kita sama-sama sembah Tuhan. Yuk, oke? Yuk sama-sama siapin hati kita. Kita mau katakan kalau firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sama-sama katakan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lagi katakan firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yesus, sama-sama katakan. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pintu mendengarkan isi hati dan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan semua yang mendengarkan sehingga menjadi rumah dalam hidup kami. Amin. Sekali lagi aku mau shalom. Selamat yang ada di rumah-rumah. Kali ini aku gak sendirian atau sama kakak-kakak, tapi kali ini full sama semua adik-adik yang cantik. Tapi ada satu yang
Apa? Ganteng. Kok ragu gitu sih bilang gantengnya? Jadi cantik? Cantik. Cantik? Cantik. Cantik? Yang ini? Cantik? Oh ganteng. Oke. Hari ini kita tuh mau bahas tentang ayat emas yang Kakak Mone waktu itu dapat di tahun 2026. Tahu gak ayat emasnya apa? Apa tuh Kak? Apa tuh? Kalian mau tahu apa? Iya. Coba sekarang sama-sama buka di Alkitabnya. Mazmur 119 ayat 105. Coba dilihat. Itu isi firman Tuhannya dahsyat banget. Sudah? Sudah ketemu? Bapak Ibu Saudara di rumah, mungkin yang di depannya sedang ada Alkitab atau Alkitab gitu ya. Bisa sama-sama kita buka di Mazmur 119 ayat 105. Yuk sama-sama kita baca ya. Hitungan ketiga. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biar hafal kita baca sekali lagi dengan suara yang lebih keras. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sama-sama bilang amin. Amin. Nah, sebelum kakak bahas ayat itu, kakak mau tanya dulu. Sebenarnya kalian tuh kalau setiap hari tuh menurut kalian sibuk atau enggak sih? Kamu sibuk gak, Nana? Iya, sibuk. Oke, Catherine sibuk gak? Sibuk, Lumayan sibuk atau sibuk banget? lumayan. Oh, lumayan. Nah, terus tanya sama Brinet. Brinet kalau sehari-hari tuh sibuk atau enggak sih? Sibuk apa ya? Sekolah. Terus apa lagi? Kayaknya kamu selain sekolah, kamu les juga ya? Oke, kalau Moses, nah kakak mau tanya nih, kesehariannya Moses coba dari pagi sampai sore. Kita sama-sama denger ya, mungkin Moses punya aktivitas yang berbeda dari kita. Coba silakan Moses. Sampai malam kan? Iya boleh, kasih tahu ke yang ada di rumah. Kan bangun. Bangun. Terus makan. Bangun langsung makan. Iya. Buka mata langsung gitu. Terus habis bangun makan terus Mandi. bangun makan mandi. Pergi ke sekolah. Oke, lebih cepat lebih cepat. Itu pas pulang ke sekolah dan makan. Habis itu mandi dulu. Iya, oke. Itu makan. Oke. Habis itu boleh nonton sebentar. Habis itu makan lagi. Oh makannya banyak. Terus Habis itu mandi, makan lagi, siapin buku, Oh. siapin barang-barang buat sekolah. Habis itu tidur. tidur. Jadi sebagian besar keseharian Moses adalah makan. Ada yang kayak Moses yang makan terus ada? Enggak. Kakak. Tapi saya kurus. Tapi kamu kurus. Oke, tapi kakak juga mau tanya coba sama Catherine. Coba Catherine biasa kalau kesehariannya tuh dari pagi tuh ngapain? Tapi cepet aja jangan kayak Moses tadi lama banget. Makan gitu gak usah. Cepet aja coba. Pas pagi aku bangun jam 5 pagi. Oke, jam 5. Aku langsung mandi. Habis mandi aku makan sarapan. Habis itu aku berangkat ke sekolahnya jam 6.30. Oh, jam 6.30 pagi juga ya. Terus. Habis itu pas udah di sekolah aku belajar. Terus habis itu gambar. Pulang sekolah aku langsung beresin buku. Aku gambar lagi. Itu aku pas sudah sorean aku makan. Habis itu aku gambar. Habis itu aku nyiapin barang-barang buat keperluanku di sekolah. Oke. Terus itu tidur. Itu pada baca firman dulu. Oh, baca firman dulu. Berarti baca firman Tuhannya malam. Terus dilapor nggak? Dilapor ke grup Warrior. karena sekarang Catherine ada di kelas warrior. Habis itu baru tidur. Oke. Kakak juga mau dengar dari Nara. Coba Nara. Gimana ya keseharian? Bangun pagi jam 6. Oke. Makan, mandi, habis itu berangkat sekolah. Pulang sekolahnya aku tidur siang. Tapi kalau hari Selasa, Kamis, Jumat aku les. Habis bangun tidur aku makan. Habis itu mandi,
Habis itu makan, habis itu aku sikat gigi, terus nyiapin barang-barang buat ke sekolah. Habis itu baca Alkitab, Oh gitu. habis itu tidur. Oke, kakak udah dengar keseharian kalian gitu. Tapi kalian mau tahu? Sebenarnya dalam satu hari itu kita punya berapa jam? 24 jam. Gimana tangannya 24? 20? Kira-kira yang di rumah juga punya berapa jam ya? Mereka di rumah sama nggak kayak kita? Sama ya. Mereka semuanya di rumah juga punya waktu 24 Jam. Tapi ada sesuatu yang kurang kalau kita nggak lakukan satu hal ini. Apa tuh Kak? Apa? Seperti yang tadi ayat kakak dapatkan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya setiap hari mau kemana pun kita berjalan, waktu kayak tadi Catherine mau sekolah, perlu gak firman Tuhan? Perlu. Waktu Nara mau berangkat les, perlu gak sebenarnya firman Tuhan? Perlu. Waktu Moses tadi konten ya katanya ya, perlu gak sebelumnya baca firman Tuhan? Perlu. Nah, sebetulnya lebih baik kita tuh mengawali hari kita dengan baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Pelita itu terang. Artinya kalau misalnya gelap nih, misalnya kamu lagi jalan di malam hari gelap, kamu tuh perlu senter kan, supaya kamu bisa lihat jalan kamu kan. Nah, itulah firman Tuhan. Kalau enggak kita bingung gimana harus menjalani kehidupan ini. Yang ada kita banyak kepleset. Tahu kepleset? Maksudnya jatuh. Jatuh dalam apa? Dosa. Kalau Aku tahu Kak. kenapa? Aku itu sebelum belajar itu baca firman dulu. Oh gitu. Iya, Oh keren, keren banget. Atau mungkin ada yang baca firman Tuhan yang pagi-pagi? Kadang-kadang aku pagi-pagi. Oh kadang-kadang pagi. Kalau Bridet baca firman Tuhan pagi atau malam? Pagi. Oh baca firman Tuhan pagi sebelum berangkat sekolah. Keren banget. Nah sekarang pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara. Anak-anak di sini itu punya waktu 24 jam. Bapak Ibu Saudara di rumah semua, saya yakin juga punya waktu yang sama 24 jam. Tapi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara juga menyempatkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, karena itulah yang menjadi tuntunan utama dalam hidup kita. Seperti yang tadi dikatakan, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu kita tidak melengkapi hidup kita dengan firman Tuhan, kita akan sangat gampang untuk jatuh dalam dosa. Pernah gak? Kakak pernah nih? Kejadiannya kayak gini. Kakak baca nih ayat firman Tuhan pagi-pagi kan, kakak saat teduh pagi, kakak baca. Terus ayatnya ada yang bilang kakak untuk tidak sombong, rendahkan hatimu. Tahu gak? Waktu pas kakak sampai kantor, pas kakak waktu itu masih kuliah ya, kakak sampai kampus, kakak ketemu dengan orang yang bikin kakak kesel. Tapi Tuhan ingetin, Roh Kudus ingetin karena kakak sudah baca, bilang rendahkan hati, gak usah marah-marah, gak usah tinggikan hati, gak mau minta maaf. Akhirnya kakak belajar. Jadi gak kakak jatuh dalam dosa? Karena kakak diingetin, oh iya ya, firman Tuhan tadi udah ingetin aku untuk rendahkan hati aku. Jadinya aku gak jadi marah-marah. Gitu. Nah, tapi kakak sekarang punya tips. Tahu gak tipsnya apa? Kakak punya tips supaya kita bisa sama-sama terus hidup dalam firman Tuhan. Tahu gak apa? Kakak singkat jadi SIP. Coba sekarang semuanya ikuti jadi SIP. SIP. Sekarang semuanya jadi SIP. Nah, semuanya SIP. Nah, SIP itu ada berapa huruf? Tiga. Berapa huruf? Tiga. Apa aja? S I P. Ulang. S I P. Kakak mau tanya. Kakak udah sempat kasih tahu ke kalian
S itu apa ya? Ada yang tahu S itu apa? Saat teduh. Kalau I itu apa I? Ikut gemar. Dan yang terakhir P itu apa? Pujian dan penyembahan. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar hari ini gaya hidup yang Tuhan mau supaya kita terus menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup kita. Kita harus sip saat teduh, ikut gemar, dan yang terakhir nih, ini sebetulnya tambahan supaya makin mantep gaya hidup kita, pujian. Nah, kakak mau tanya dulu, apa sih maksudnya saat teduh? Mungkin ada yang bisa kasih tahu ke kakak saat teduh itu apa sih? Coba mungkin menurut Nara, saat teduh itu apa Nara? Apa ya? Menurut Nara, saat teduh itu apa? Oke, kakak tanya ke yang lain dulu ya. Oke, mau saya saat teduh apa? Mungkin saat tenang. Saat tenang, karena teduh jadinya tenang gitu ya. Kalau Brina, saat teduh itu apa sih Brina? Apa ya? Bingung ya. Saat kita tenang. Oke. Catherine, saat teduh apa? Tapi aku pernah bilang saat teduh itu cara kita berdoa sama Tuhan. Oh, kata papinya saat teduh itu seperti kita berdoa sama Tuhan. Kakak mau jelasin tentang saat teduh ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah yang belum tahu saat teduh itu apa, atau yang mungkin sudah tahu tapi belum melakukan, mungkin ini saatnya kita sama-sama memulai lagi untuk saat teduh. Kakak mau cerita dulu. Kalian ingat gak ceritanya Maria sama Marta? Oh, tahu. Ingat? Ingat? Coba ceritain kakak gimana Maria sama Marta. Waktu itu kan Tuhan Yesus lagi datang ke rumahnya Maria dan Marta. siapa yang sibuk? Marta. Marta sibuk banget ya. Iya. Sibuk, mungkin dia nyapu, mungkin dia masak, mungkin dia ngepel. Kayak kalian misalnya kedatangan presiden, kalian bakal ngapain kira-kira di rumah? Bersihin sesuatu. Bersihin sesuatu. Bersihin sesuatunya main-main habis itu. Oh, Sama siapin sesuatu makan. siapin makanan yang enak ya. Iya, yang Betul. Kalau Nara bakal ngapain? bersihin lantai. Oh, bersihin lantai biar bersih ya. Tapi ada satu hal yang mungkin kalian lupa. Kalau ada presiden mau datang ke rumah, jangan lupa harus ditemenin. Masa sekalian semua, yang satu nyuci piring misalnya, yang satu nyapu lantai, yang satu lagi masak, terus yang temenin presidennya siapa? Ada. Ayo. Nah, bayangin sekarang. Waktu itu yang datang ke rumahnya Maria dan Marta siapa? Tuhan. Yesus. Tuhan ya. Lebih hebat gak dari presiden? Iya. Lebih hebat gak dari presiden? Bumi. Tuhan Yesus itu yang ciptain langit dan yang ciptain alam Musta. datang nih ke rumahnya Maria dan Marta. Marta sibuk sekali melayani. Lakukan itu bagus ya sebenarnya. Bagus. Sih. Tuhan Yesus tuh minta sesuatu. Kalian boleh gak belajar? Boleh gak main? Boleh gak sibuk? Boleh. Boleh gak seperti Marta merapikan rumahnya, bersih-bersih, boleh gak? Boleh. Boleh banget. Dan Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mungkin Bapak Ibu Saudara kuliah, boleh gak sih belajar siapin proyek-proyek tugas-tugas yang terbaik? Boleh banget Bapak Ibu yang bekerja, silakan bekerja dengan sebaik mungkin sampai Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Tapi jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa waktu saat teduh. Seperti Mari. Tahu gak Maria waktu Tuhan Yesus datang tuh Maria ngapain? Duduk di samping Tuhan Yesus. Duduk di kaki Tuhan Yesus. Apakah artinya Maria gak ngapa-ngapain seharian males-malesan? Bukan. Tapi Maria menyiapkan waktu, sama-sama bilang menyiapkan waktu
pakai gerakan menyiapkan waktu Menyiapkan waktu yang terbaik yang terbaik untuk Tuhan. untuk Tuhan. Sekali lagi, Menyiapkan waktu kurang semangat. menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Itu namanya saat apa? Saat teduh. Di hari itu kamu, di saat itu, di waktu saat teduh itu, kamu pikirannya bukan mikirin entar main apa ya, oh entar masak apa ya, oh entar nyari duitnya gimana ya, bukan. Di saat teduh pikirannya cuma Tuhan mau ngomong apa ya hari ini, firman-Mu apa ya Tuhan buat aku hari ini. Itu saat bukan mikirin yang lain, bukan aku makan apa ya hari ini, masalahku kok belum kelar-kelar ya, bukan. Tapi waktu saat teduh kita mikirin apa? Tuhan mau ngomong apa? Kita bisa doa sama Tuhan di situ. Kamu bisa mengucap syukur, kamu bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, gimana ya caranya hari ini aku melakukan aktivitasku, hari ini aku mau ulangan loh Tuhan, atau besok aku mau ujian Tuhan, hari ini aku mau dapat klien ya Tuhan. Banyak hal yang bisa kamu bilang sama Tuhan. Dan jangan lupa, di dalam saat teduh bukan cuma kita minta, tapi harus apa? Apa itu? Apa? Yang keras? Baca Alkitab. Baca apa? Alkitab. Tuh, ya isinya adalah firman. Tuhan. Kita masuk ke huruf yang kedua. Tadi S adalah saat, Tentu. dan di dalam saat teduh ada I. Ikut. Ikut bergema. Yes, betul banget. Yang udah ikut gemar bilang yes. Yes. Ya di rumah juga yang udah ikut gemar bilang yes. Yes. Nah, gemar adalah salah satu cara supaya kita bisa konsisten. Sama-sama bilang konsisten. Konsisten. Konsisten itu artinya bukan cuma baca sekali-sekali doang. Hari Senin baca, terus gak baca lagi sampai hari Minggu. Itu namanya konsisten gak? Ya. Konsisten itu hari Senin baca, hari Selasa baca, hari Rabu baca, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu juga baca. Setiap hari. Kamu baca sehari berapa pasal? Coba. Sehari satu pasal. Nara? Satu pasal. Iya, semuanya satu pasal ya. Moses dan Gideon juga satu pasal. Iya. Karena kita semua masuk dalam Ma. apa itu gemar? Gerakan membaca Alkitab setiap hari. Kasih tahu yang ada di rumah. Setiap Hari. kasih tahu gini, setiap hari loh. Setiap hari loh. Bukan sekali-sekali. Bukan sekali-sekali. Apalagi minggu doang. Apalagi dulu. Nah, asal sebelahnya setiap hari ya baca ya. Setiap hari baca ya. Nah, saya juga mengajak kita semua, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ikut dalam gemar. Mungkin Bapak Ibu yang belum ikut, mari sama-sama katakan kepada gembala poolnya, atau yang mungkin belum tergabung dalam pool, ayo sama-sama kita masuk dalam pool supaya kita sama-sama ikut gemar. Oke? Anak-anak sekecil ini aja. Kamu umur berapa sekarang? 8. Baru umur 8. Kamu umur berapa? 10. Umur 10. Ini Masih 7. masih 7. Benar? Umur 7. Kalian kamu mulai baca Alkitab tuh dari umur berapa? Moses tuh dari kecil banget. Dari 2020. 20 berapa? Waktu ada aku belum lahir. Oh, waktu adanya belum lahir, mungkin sekitar 3 tahun lalu ya. Iya. Mungkin Moses tuh udah baca dari Moses umur 5 kayaknya ya. Waktu udah mulai bisa Atau- baca, langsung baca Alkitab. Kalau enggak. Kalau enggak 4. Oh, mungkin dari umur 4. Bayangin Bapak Ibu Saudara, umur 4 sudah mau belajar untuk baca firman Tuhan. Dan itulah gimana caranya kita bisa menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Briner, baca Alkitab mulai dari kapan? Ingat gak? Gak ingat, tapi udah lama ya? Dari kamu kecil ya? Sama halnya dengan Nara. Nara dari kelas love juga udah ikut. Gambar ya? Catherine ingat gak? Kayaknya pas umur 5. Umur 5 baca. Umur 5 baca firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin sekarang umurnya mungkin sudah belasan, sudah puluhan, bahkan mungkin sudah umas begitu ya. Ayo kita sama-sama harus lebih semangat lagi. Anak-anak sekecil ini aja mereka
sudah mau belajar firman Tuhan, belajar menjadikan firman Tuhan itu jadi pelita dalam hidup mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara juga mau menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan, menjadi pelita bagi hidupmu? Yuk, mari sama-sama. Yuk kita ajakin semua yang ada di rumah-rumah, ayo baca Alkitab. Oke. Nah, tadi di dalam saat teduh ada ikut gema. Dan yang terakhir hurufnya apa? Pujian dan penyembahan. Tadi kan udah S, I, sekarang P. Pujian. Dan penyembahan. Tahu gak? Pujian dan penyembahan kita itu kebanyakan isinya adalah firman. Contoh, ku bersyukur Bapa. Ada firman Tuhan yang bilang kalau kita harus bersyukur. Jadi secara nggak langsung tuh pujian penyembahan mengingatkan kita akan firman Tuhan, mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Lagu apa lagi contohnya? Hati yang gembira. Oh, hahanya begitu? Hahanya bahagia. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Firman Tuhan bukan? Firman Tuhan, tapi dijadikan dalam pujian penyembahan. Jadi waktu pujian penyembahan itu gak cuma waktu kita saat teduh, waktu kamu lagi main, waktu lagi sekolah, waktu lagi kerja, Bapak Ibu, kita bisa mengingat-ingat firman Tuhan dengan nyanyian pujian penyembahan. Pernah dengar gak mama kalian lagi masak sambil nyembah Tuhan? Ada yang mamanya gitu? Sambil masak, mama kamu gitu Moses? Oh enggak pernah dengar begitu ya? Enggak. Ada yang mamanya masak sambil, Tapi mama aku dengerinnya di online. oh sambil dengerin YouTube ya, lagu ya. Kalau Oh enggak gitu juga. Kalau enggak di GoTube biar bisa dimasukin ke speaker. Oh gitu. Nah itu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi gaya hidup kita dari pujian penyembahan itu banyak mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Waktu kita bilang Yesus terlebih besar, tahu lagunya? Yesus terlebih besar. Kita sedang mengingat firman Tuhan kalau Tuhan itu besar dan kita itu gak ada apa-apanya. Biar dia semakin besar dan aku semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30 itu juga firman Tuhan. Jadi waktu kita sembah Tuhan, tentu sebenarnya lagi memperkatakan firman Tuhan. Dan itu salah satu cara gimana kita bisa menjadikan firman Tuhan sebagai apa? Yang semangat dong, menjadikan firman Tuhan sebagai makin kecil suaranya. Jadikan firman Tuhan sebagai Pelita. bagi kakiku dan terang bagi. Lewat apa aja tadi? Sip. Apa aja tadi sip? Saat Teduh, ikut gemak dan pujian penyembahan. sekali lagi sama-sama kita sip gitu ya. Sekali lagi ya, kita ajakin yang di rumah. Yuk yang di rumah sama-sama ikut perkatakan. Untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi hidup kita, kita harus sama-sama sip. Yang artinya saat teduh, ikut gemak dan pujian penyembahan. Haleluya. Firman ini sebenarnya sangat mudah dimengerti dan sangat sederhana. Tapi mungkin yang sulit adalah melakukan. Betul ya? Jadi kita mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua bukan hanya berhenti menjadi pendengar, tapi kita semua sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan ini. Amin. Biar di tahun 2026 hidup kita betul-betul dipimpin firman Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa. Maka Mune akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami sudah belajar untuk saat teduh, ikut gemak dan hidup dalam pujian penyembahan. Kami mau firman-Mu betul-betul jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Setiap kami yang membawakan dan yang mendengarkan akan hidup
dipimpin, dituntun oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama kita mau katakan Tuhan Yesus